Nah, kita dari tim Harmoni itu kita ada sebuah tim yang gabungan ya dari dosen dan kita punya pengalaman di industri yang ingin berbagi ilmu, berbagi tentang inovasi-inovasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan multimedia. Nah, ini yang teman-teman bisa ketahui, ada content writer, UI UX, company profile, animation, motion graphic, video content, interactive design, infographic design, presentasi design, augmented reality, game design, dan graphic design. Nah, ini kita terus berkembang ya, sampai hal yang kekinian itu kita terus pelajari, dalami, dan nantinya kita akan bikin kelas baru. Nah, di malam hari ini kita akan dipandu ya, dibimbing oleh Pak Adi. Nah, ini beliau ini selain dosen di berbagai kampus ya, tentunya juga pengalaman beliau ini sangat membantu beliau untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak keunikan yang tentunya nanti akan bisa teman-teman serap dari hal yang sifatnya sederhana sampai nanti runut, itu kita akan belajar dengan beliau. Ini kalau membaca mungkin sampai semalam ya. Misalnya ini kira-kira sebagai gambaran aja. Beliau selain mengajar tentunya juga beliau adalah di industri animasi, industri intinya adalah industri yang kekinian, termasuk IT itu adalah sudah menjadi passion beliau. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan, menikmati paparan dari Pak Adi tentang animasi menggunakan PowerPoint. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, ini di kolom chat ini kita sudah ada, saya stop share dulu ya. Di kolom chat ini ada yang kita sudah mencantumkan Google Drive dan di situ ada namanya soal-soal tentang ya yang teman-teman bisa download. Baik, untuk mempersingkat waktu agar kita efisien dan tentunya juga kita nanti bisa bertanya banyak hal tentang animasi dengan PowerPoint. Untuk selanjutnya kita serahkan langsung ke Pak Adi. Demikian dari saya Sujendro sebagai host dan co-hostnya ini tim kita adalah Mas atau Pak Davi yang akan memandu kita di pertemuan webinar sore ini. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Adi bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Jendro. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam ini sehat semua ya. Tadi ada dari UNJ, juga dari PNJ gitu ya. Mungkin ada juga dari NJ-NJ lainnya gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ya, mungkin saya langsung saja ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Jendro. Terima kasih Pak Jendro. Oke, saya akan coba langsung mungkin share screen saja. Ya, teman-teman sudah bisa melihat tampilan presentasi saya di sini? Sudah terlihat. Ya, sip. Oke, ya? baik. Oke, baik. Oke, sebetulnya ya malam ini sih sesi preview ya. Jadi dari sebetulnya kalau secara globalnya presentation design, tapi saya ambil materi itu ke animasinya, animasi PowerPoint. Pertanyaannya adalah yang pertama ada 2 pertanyaan, kenapa animasi dan kenapa PowerPoint? Oke, saya ngambil cuplikan dari perkataan salah satu tokoh ya animasi dunia, Walt Disney ya. Dia mengatakan bahwa animation can explain whatever the mind of man can conceive. Jadi animasi itu bisa menjelaskan apapun yang orang bisa membayangkan apapun yang orang pikirkan gitu. Ya, jadi bisa luar biasa menjelaskan sesuatu yang kita pikirkan, yang kita bayangkan gitu ya. Itu animasi. Nah, terkait dengan animasi, kenapa PowerPoint, kemudian PowerPoint, ya alasan saya ada pertama kali dari tool ini termasuk toolsnya
buatan Microsoft ya, dan ini bisa dibilang mungkin tools sejuta umat juga ya, seperti layaknya foto editing di Photoshop ya. PowerPoint ini meskipun juga sudah ada sekarang perkembangan dengan program-program lain ya, tapi ini masih banyak sering digunakan ya. Bahkan kata-kata brandingnya ini sudah menjadi pengganti kata kerja ya. Jadi kalau kita lihat, saya butuh PPT-nya dong, PPT-nya. Jadi PPT itu ya maksudnya presentasinya gitu ya, presentasinya. Jadi begitu kuat brandingnya, ini menjadi sangat penting bagi saya diangkat. Kenapa? Kemudian PowerPoint toolsnya sudah simple, biasanya otomatis terinstall di komputer Anda masing-masing, pasti ada gitu ya. Dan digunakan ya baik oleh baik profesional, mahasiswa, guru ya, dosen atau siapapun yang ingin membuat presentasi. Oke. Baik, sebelum saya jelaskan mengenai mungkin animasi PowerPoint, mungkin saya akan coba melihat, kita akan melihat ya, sebetulnya animasi yang dimaksud itu apa sih gitu ya istilahnya ya. Nah, animasi ini semenjak dikenakan oleh Ollie Johnson dan Frank Thomas ya, itu udah lama sekali. Sebetulnya memang awal-awalnya adalah animasi yang dikaitkan dengan kartun, ya dengan film kartun ya di awal-awal seperti itu. Nah, namun sekarang animasi berkembang ke berbagai media dan juga fungsi, dan kita kenal mungkin sebagai nama motion graphic ya, motion graphic. Nah, motion graphic ini adalah lebih luas lagi dari sekedar animation yang dulu hanya mungkin untuk film kartun, tapi sekarang bisa digunakan misalkan untuk web, untuk mobile ya, kemudian juga untuk bisa di Videotron, mungkin untuk media digital lainnya ya, di game dan di apapun bisa digunakan fungsi animasi. Nah, kali ini kita akan coba melihat bagaimana nanti animasi di PowerPoint. Jadi sekali lagi buat teman-teman, di chat itu ada link ya, Google Drive file yang file PowerPoint-nya ya. Mungkin ya kalau teman-teman ada yang sempat mau ikutan nanti pas ada praktek singkat juga silakan aja ya. Oke, di sini menurut si Ollie Johnson dan Frank Thomas, 12 prinsip animasi ini animasi baku yang awalnya adalah digunakan untuk memang untuk film ya, tapi bisa digunakan juga animasinya kemudian untuk presentasi ya, untuk juga apapun, nanti kita akan lihat ya. Oke, kita mulai saja. Nah, prinsip pertama adalah squash and stretch ya. Jadi squash and stretch ini adalah prinsip bagaimana kita adanya momentum atau massa pada sebuah objek gitu loh. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ada gerakan seperti akselerasi ya. Jadi ketika dia jalan, objek itu seperti memanjang gitu ya, melebar ya, seolah-olah dia cepat. Nah, ini kalau di film kartun nih, misalkan kalau teman-teman nonton film Tom and Jerry, ketika dia udak-udakan gitu ya, itu badannya panjang gitu ya, ketarik dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa kita lihat spot and stretch prinsipnya ya, contohnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah prinsip antisipasi. Ya, anticipation ini adalah kalau kita lihat kalau di dalam animasi ini seperti misalkan kita ingin melempar bola, nah kita perlu ancang-ancang atau kuda-kuda ya, atau ketika kita ingin melompat kita ada posisi jongkok dulu gitu ya, kita jongkok baru lompat. Nah, ini kalau di animasi mungkin untuk di web atau presentasi, ini ketika dia mau ke kiri, mau ke kanan atau ke kiri atau sebaliknya, itu ada gerakan yang mendahului. Jadi kayak ada tarik gas dulu di sini, kiri baru ke kanan atau kanan baru kiri. Yaitu namanya antisipasi. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah staging. Nah, staging ini lebih kepada seperti alur visual ya. Kalau di desain itu ada alur visual. Itu kita bisa melihat misalkan ada button di sini, tombol, dan di sekitarnya itu ada animasi. Ini menguatkan bahwa seolah-olah tombol ini harus diklik gitu ya. Artinya terpusat di tengah. Nah, yang disebut dengan staging. Ya, staging itu adalah seperti mengatur user eyes ya, untuk kita melihat, membantu alur visualnya. Itu adalah staging.
Iya, di prinsip keempat itu ada strike ahead and post to pose. Jadi strike ahead and post to pose ini adalah ini sebetulnya secara apa ya, umumnya tidak diimplementasikan ke dalam animasi untuk web dan seterusnya. Ini kebanyakan untuk film-film kartun gitu ya. Bahwa apa namanya, di dalam kita biasanya frame by frame gitu ya. Ini animasi ini dibuat lebih detail aja sih tentunya ya. Untuk pose per posenya ya, pose per posenya. Biasanya kalau frame by frame-nya di film itu lebih jelas. Baik, yang kelima adalah follow through and overlapping action. Ini berkaitan dengan kalau Anda lihat ya, follow through berarti ada yang mengikuti, ada bagian inti, ada bagian juga yang mengikutinya, and overlapping artinya yang di atasnya. Ini ada objek contohnya, ketika objek lingkaran biru bergerak, maka di dalamnya ada objek yang mengikutinya. Nah, ini sebetulnya mirip kayak kalau misalkan kita lihat mobil bergerak ya, ada rodanya itu berputar gitu ya. Atau burung terbang nanti ada sayapnya mengepak gitu ya. Dan juga kupu-kupu sama tuh seperti itu. Nah, ini overlapping dan follow through. Jadi ada objek utama dan juga objek yang mengikutinya. Nah, di prinsip keenam ini ada slow in and slow out. Nah, ini digunakan untuk akselerasi ya, percepatan dan perlambatan. Ya, percepatan dan perlambatan. Nah, ini oke, jadi slow in and slow out ini digunakan adalah ketika sebuah animasi kita bisa memberikan apa ya namanya, akselerasi, percepatan perlambatan. Jadi nggak terlalu datar gitu ya istilahnya, nggak ada emphasis, ada penekanan di sini. Kemudian di prinsip ketujuh ini ada yang namanya arc. Arc ini berkaitan dengan gerakan, biasanya gerakan melengkung ya atau natural ya. Anda lihat itu ada gerakannya seperti nggak lurus tapi melengkung ya, sesuai dengan gerakan misalkan kayak mengayunkan tangan ya, atau bola itu dia melengkung dan seterusnya. Di 8 ini ada secondary action ya. Ini apa namanya, animasi yang detail bagian dalamnya itu juga bergerak animasinya. Jadi ada gerakan yang secondary ya, selain gerakan utama, tapi ada yang detail ya. Kalau yang tadi apa namanya, follow through itu hanya mengikuti, tapi ini lebih detail lagi di dalamnya, gerakan yang ada di dalam objek yang lainnya. Oke. Yang kesembilan ini ada timing. Timing ini hampir sama dengan kelihatannya hampir sama dengan slow in slow out ya, tapi di sini bukan. Kalau kita lihat di sini ada di atas itu objeknya kecepatannya ini apa namanya, perlahan ya, dengan tempo waktu tertentu ya. Nah, kalau yang di bawah ini gerakannya cepat, tapi di sisi lain kiri kanannya itu berhenti lebih lama. Jadi ada timing di sini. Jadi jumlah daripada frame-nya itu di sini berbeda antara yang atas dan yang bawah ya, dengan timing. Jadi kontrol lebih kepada timing atau pengisian objek di dalam frame. Ya, kemudian ada exaggeration. Ya, exaggeration ini bagaimana kita try and keep animation relatable ya, making them to realistic. Jadi lebih kita membuatnya seperti realistik aja. Jadi kalau ketarik gitu ya, itu ada sisa tarikannya tuh masih ada gitu loh, seperti ini. Nah, ini juga sering digunakan ya ketika di film-film kartun ya. Ketika misalkan ada apa, Tom and Jerry-nya jatuh ke jurang gitu ya, itu badannya duluan jatuh, kepalanya masih di atas itu. Nah, ini mungkin unsurnya memunculkan emosi apa daripada animasi. Nah, ke-11 ini ada solid drawing. Ya, solid drawing ini kalau di animasi kartun itu adalah detail sebetulnya, tapi kalau di animasi untuk animasi presentasi atau animasi web gitu ya, ini digunakan ada sesuatu yang Anda lihat yang sekilas sama, tapi yang di sebelah kanan itu ada kayak kesandung di sini nih, di bagian yang tengah-tengah ini. Jadi gerakannya ada yang aneh di sini. Seperti ada yang accident di sini ya. Nah, ini kan datar aja nih. Ya, mulus-mulus aja. Di sini ada gerakan yang memang sengaja dibuat ada terhentak di sini. Nah, itu adalah solid drawing. Detail sebetulnya, tapi dari pergerakan ya, bukan dari objeknya. Dan terakhir ini adalah appeal ya. Appeal ini adalah karisma. Jadi sebuah objek animasi itu mempunyai sifat, mempunyai karakter ya.
Kalau di sini kelihatannya kan ada contohnya ya, satu gerakan itu saking cepatnya ya ke kanan berubah dari kotak itu menuju ke lingkaran dan dia ada perubahannya gitu. Ada semacam kayak gerakan bayangan yang mengikuti. Jadi seolah-olah dia tuh punya karakter atau ada karisma di sini. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah untuk memancing atensi ya, perhatian daripada objek animasi sendiri. Oke. Baik, itu kemudian ya satu lagi mungkin tambahannya yang kita akan gunakan di sini. Jadi ada di sesi yang pertama ini kita tadi mengenai animasi untuk apa namanya prinsipnya, dan berikutnya adalah nanti dengan PowerPoint toolsnya. Di PowerPoint nanti tools-tools yang digunakan untuk animasi itu ada animation tools, ya ini ada 4 animasi jenisnya, ada entrance, ada emphasis, exit, dan motion trade. Mungkin teman-teman di sini selama ini belum tahu atau jarang menggunakan jenis animasi ini ya. Ada animasi masuk ya atau entrance, emphasis ini efek khusus misalnya, kemudian exit atau keluar, dan motion pad. Dan animasi ini kita bisa gunakan secara paralel, jadi bisa bersamaan di sini semuanya. Oke. Dan nanti juga ada object tool tentunya, kita menggambar objek, dan ada juga nanti animation pane. Nah ini panelnya animasi yang menentukan nanti objek ini jalan itu pada saat apa kondisinya dan seterusnya. Kemudian nanti ada transisi, ya ini animasi transisi, dan kemudian selection pane. Nah ternyata tidak hanya di Photoshop atau Illustrator yang ada layer, ya ternyata di PowerPoint juga ada layer. Ya, selection pane ini adalah seperti layer, layaknya layer ya. Kita bisa lihat, kita hide, kita bisa ganti nama dan seterusnya. Dan nanti ada efek, ya efek daripada gambar tentunya di sini. Dan ya format picture ya untuk mengatur efek lagi di objek seperti itu. Oke, teman-teman, itu kira-kira mungkin dari prinsip animasi. Dan mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan banyak memberikan mungkin tips dan latihannya. Kita coba, sebentar, saya coba lihat dulu. Oke. Saya punya beberapa contoh di sini. Baik, saya kebetulan menggunakan PowerPoint versinya 2021 ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan versi 2019 atau 2021 ya, atau mungkin 365 itu udah cenderung sama. Hanya mungkin nanti ada beberapa fitur yang agak berbeda ya. Baik. Oke, kemudian kita langsung saja. Di sini saya mau coba munculkan dulu, artinya contoh-contoh animasi yang bisa kita buat dengan di PowerPoint. Oke, ini ada animasi, kalau Anda lihat ya, ini pergerakan yang apa namanya, ya. Ini kita akan menyampingkan dulu ya unsur-unsur desain, kemudian unsur informasi yang ada. Jadi di sini saya masih gunakan teks dummy ya, dan ini kebetulan saya gambar juga mengambil dari template ya. Sekarang udah lebih mudah ya dengan adanya mungkin Canva atau Google yang lainnya. Saya masih ingat dulu ketika waktu di tahun 2000 itu jadi creative designer itu, bayangkan belum ada Google gitu ya, belum ada Google. Jadi gambar itu benar-benar kita mesti cari dari, ada namanya image bank gitu ya. Image bank itu ada katalognya dari luar negeri, dan kita kalau butuh mau desain katalog itu bisa kita scan dulu dari buku katalognya, terus kita desain, dan kalau udah deal sama kliennya kita pesan gitu keluar, nanti diantarkan by CD gitu. Jadi lama sekali prosesnya ya untuk high resolutionnya. Nah, sekarang udah gampang sekali ya. Jadi kita kesampingkan dulu dari sisi desain dan juga dari konten. Ya kita akan fokus ke animasi. Dan animasinya pun tidak hanya untuk presentasi, juga bisa untuk mungkin berkaitan dengan ya mungkin fun ya, untuk asik-asik aja, kemudian juga mungkin untuk persiapan di movie digabungkan dengan yang lain. Oke, kemudian di sini nanti kita coba lihat ya ini ada contoh yang bisa kita klik gitu ya, kita klik kemudian ada interaktif di sini dan ada animasi seperti tombolnya di sini, kita bisa berubah, klik, dan kita bisa pindah lagi seperti ini. Ya, jadi kalau Anda lihat ini ada pergerakan animasi, saya klik di sini, ini ada interaktif ya, kita klik di sini dia akan geser, dan kita klik lagi, ini ke utamanya.
Oke, ini buatnya juga nggak ribet ya, tanpa coding dan juga nggak banyak macam-macam. Dan juga nanti contohnya ada animasi ini juga objek ya. Kita lihat di sini. Ini juga bisa dibuat di PowerPoint dengan mudah. Dan iya, ini text animation. Seolah-olah ini sepertinya ya tanpa memang kalau kita menggunakan program profesional ya seperti Animate atau After Effects tentu ya lebih banyak lagi tentunya dan lebih sangat profesional. Cuma memang di sini juga Microsoft menyediakan yang simple dan cukup atraktif ya. Jadi cukup bisa membantu ketika Anda menggunakan di PowerPoint. Ini contohnya untuk teks. Dan ini bisa dibuat dengan waktu singkat ya. Mungkin di beberapa program seperti After Effects juga terlalu lama buatnya. Atau ketika memang ada efeknya ya bisa aja. Di sini kita bisa membuat secara cepat. Dan ya, ini juga animasi contohnya yang ya for fun lah ini ya. Ini untuk senang-senang aja nih, seru-seruan aja bahwa kita bisa melihat ada pergerakan di sini turun naik bola ya. Yang ada percepatan perlambatan. Jadi ketika dia turun naik juga kecepatannya beda ya. Ada akselerasi di sini dan gerakan reverse bolak-balik gitu ya. Nah, kemudian nanti ada contoh juga animasi kita bisa gunakan untuk pembelajaran nih ya buat para guru, mungkin teman-teman dosen juga yang ingin melakukan membuat presentasi. Jadi nggak melulu statis ya. Ya bukan berarti juga semua dianimasikan ya. Ingat ya, animasi di sini fungsinya hanya sebagai empasis, ada penekanan poin tertentu saja. Jadi tetap fungsi utamanya adalah struktur informasinya ya, struktur informasi, kemudian komposisi desainnya ya, komposisi elemen desainnya dan prinsipnya, dan baru nanti ketika untuk menguatkan ya, untuk memuatkan sebagai daya tarik gitu ya, maka bisa dimunculkan animasi. Karena menurut ahli juga mengatakan bahwa animasi itu sebetulnya adalah ilusi ya, seperti ilusi seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan ada peta Indonesia dan saya bisa membuat interaktif di sini, misalkan di bagian sini di Kota Medan, kita klik di sini, klik maka akan muncul Medan, ada animasi di sini ya, dan ini interaktif ya. Dan misalkan di Jakarta ini muncul Jakarta dengan elemennya, dan mungkin di Jayapura kita bisa juga lihat seperti ini ya. Ya, ini ada lagi animasi, mungkin lihat the visionnya. Ini tulisan visionnya seperti ini ya, ada titik-titiknya. Anda perhatikan kalau saya klik di sini, maka ini akan bergerak nih. Mungkin kan sebetulnya kalau bullet ya, fungsi-fungsi bullet ini kan udah umum di PowerPoint ya, dan mungkin banyak jarang sudah nggak keren lagi bahasanya. Tapi kita bisa membuat tetap keren dengan membuat animasi. Contoh gini, ini ada vision, masing-masing VIION ini ada titik di sini. Ini sebagai button sebetulnya, sebagai bullet, sorry. Ketika kita klik di sini, oke, ini bergerak seperti itu. Dan dia menjadi poin-poin gitu, berupa mission. Ya, jadi saya ulangi lagi di sini. Ini vision, ketika kita klik, dan seperti ini. Dan Anda lihat di sini, perubahannya adalah tidak hanya pada teks, tapi juga pada objek yang ini, ada gambar daunnya, ya, objek gambar elemen yang coklat ini, dan dia akan berubah seperti ini. Oke. Contohnya nanti ini animasi yang kita bisa ngambil gambar dari free pick ya, dari flat icon atau lainnya, kita bisa buat animasinya loh. Jadi ini dibuat di PowerPoint animasinya. Tadi gambar diam ya. Masing-masing ini bisa dibuat di PowerPoint. Baik. Dan untuk pembelajaran kita bisa gunakan juga di yang 2021 ya atau 20 itu misalnya ada yang 3D. Jadi di sini ada objek 3D-nya dan bisa berputar, dan kita lihat di sini ini ada objek 3D yang bisa kita klik di sini. Nah, ini dia menggambarkan semacam gempa bumi ya. Lihat gambarannya seperti ini. Dan di yang kedua bisa kita klik di sini, misalkan di jenis kedua. Kita play lagi di sini. Ini berubah lagi gerakannya. Sorry, ketiganya saya klik lagi prosesnya. Ini ada bergeserannya juga beda nih. Tuh, ya. Yang pertama mungkin gerakannya beda lagi. Nah, ini sangat membantu buat teman-teman mungkin menjelaskan lebih atraktif ya, lebih menarik gitu, sehingga dalam penjelasannya sangat menarik gitu. Ya, dan yang berikutnya adalah kita melihat ini ada sebuah gambar yang bisa kita ini efek transisi sebetulnya, satu gambar besar tapi kita gunakan transisi sehingga dia bergerak
dari satu sudut gambar ke gambar lainnya. Contoh gini, saya klik di sini, klik. Oke, ini ada keluar animasinya dan ini backgroundnya akan bergerak mengikuti alurnya. Jadi saya klik lagi, lihat dia akan turun ke bawah gitu ya. Keluar lagi, klik lagi, digeser lagi ke sini, seperti ini dan seterusnya. Jadi kalau balik lagi dia seperti ini. Oke, dan ini cukup menarik ya ketika kita bisa menampilkan gambar yang satu tapi dia digerakkan sehingga dia muncul seperti ini lagi. Baik, teman-teman, mungkin ini sesi yang untuk pengenalan contoh. Sejauh ini mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita akan action to PowerPoint-nya, how to-nya ya, how to-nya kita membuat strategi. Silakan Pak Jendro kalau ada. Ya, silakan teman-teman kalau misalnya masih Sampai sini dulu. Boleh disampaikan secara lisan, cuman agak singkat. Namun kalau misalnya masih belum kepikiran tapi ingin bertanya, silakan di kolom chat supaya nanti dari Pak Adi bisa menjelaskan lebih banyak materi yang bisa diterima. Ya, ini kita sebelum memulai, bagaimana sih nanti simpannya gitu ya, menggerakkan di animasi di PowerPoint gitu. Silakan. Ya, silakan. Kalau yang mungkin kecepatan, yang merasa mungkin tadi apa ya, nah silakan, boleh ditanyakan. Mumpung ini spesial malam. Spesial malam. Spesial malam animasi. Oke. Nah, ya ini ada 28 orang ya. Oke. Ya, 28, alhamdulillah. Ya, lancar teman-teman ya, bisa ikuti semua ya. Nah, teman-teman bisa. Ya. Bisa semua ya. Sementara ya. Oke. Nah, nanti silakan dituliskan di kolom chat. Ya, Pak Adi bisa langsung kembali, Pak Adi. Oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Baik, sekarang mungkin saya akan coba contohkan aja langsung ya. Oke, saya mau contohkan, mungkin ini ada yang masih belum dianimasikan ya. Baik, kalau Anda lihat kebetulan di sini adalah ya saya kecilkan dulu biar lebih luas. Ya. Nah, udah. Oke. Baik. Ya, di sini ada beberapa objek yang ini kebetulan saya ambil dari Freepik ya. Anda bisa ngambil Freepik dalam formatnya itu bisa AI ya, AI, kemudian nanti AI-nya di AI-nya itu atau SPG nanti bisa dimasukkan ke sini ya, dan kita bisa pecah ya, bisa pecah. Nah, ini contohnya adalah ada beberapa objek di sini. Ya, ini ada objek ini, kemudian ada teksnya, kemudian ada gambar ini, dan ada background mungkin ya, dan juga ada objek ini dan ini. Oke, sekarang mungkin saya mau tunjukkan Anda, kita akan coba membuat animasinya begini. Misalkan saya ingin membuat animasi ketiga objek ini, 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, 3 sekaligus deh ya. Nah, ya. Jadi ketika kita pengen aktifkan animasi di PowerPoint, begini, objek yang duluan diklik, ini kalau multiple ya, misalkan gini, saya mau klik ini dulu 1 ya, yang ini nih, 1, saya tekan shift-nya, kedua yang ini, ketiga yang ini. Nah, berarti ini nanti urutan jalannya itu 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau misalkan saya klik ini dulu, misalkan 1, 2, baru 3, nanti geraknya 1 ini, orang ini, kedua yang di monitor, ketiga baru yang globenya. Ya, atau misalkan satunya ini dulu globenya, 1, orangnya kedua, tekan shift-nya, dan 3, nanti urutannya begitu. 1, 2, 3, meskipun bisa kita ganti nanti. Oke, sekarang perhatikan, saya coba langsung saja. Saya klik di sini yang mungkin 1, mungkin yang layar dulu 1, kemudian globenya, 2, tekan shift-nya, dan ketiga di orangnya. Oke, nah 3 objek ini aktif, ya artinya siap dianimasikan. Caranya nanti di menu animation, nah ini yang saya bilang, animasi ini ada 4 jenisnya, di sini saya klik, ya, entrance, emphasis, exit, dan motion path. Ya, ini animasi masuk. Ya, ini yang defaultnya ada di sini. Kalau yang lengkapnya itu ada di masing-masing di sini. Baik yang entrance, emphasis, exit, dan juga motion path. Di sini nih, ya untuk lengkapnya. Anda bisa ngelihat langsung ketika misalkan saya pakai untuk fade. Nah, ini langsung kelihatan tuh fade ya, preview-nya. Anda juga bisa klik preview di sini. Ya, fade. Ini ada fly in. Oke, saya gunakan fly in aja yang gampang ya, fly in. Lihat. Sementara jalannya sama karena memang objeknya tiga-tiganya di-create sementara ya, fly in. Nah, setelah ini kita lari ke di sebelah kanan, ada namanya animation pane. Ini animation pane, kita klik di sini, maka akan muncul, lihat di sini ada 3 objek, laptop, book, and man tadi. Ini urutannya sesuai yang kita klik ya tadi ya, laptop, book, dan man. Tapi kalau kita klik man,
book laptop juga bisa, tapi urutannya seperti itu nanti. Nah, di sebelah kanan di sini ada yang namanya posisi kapan dimulainya animasi. Di PowerPoint itu ada 3 ya, kalau kita klik di sini. On click, with previous, sama after previous. Ini maksudnya apa? Artinya gini, kalau on click berarti animasi ini akan dijalankan ketika diklik. Hanya diklik. Ya, on click. Ya, kalau with previous animasi akan dijalankan bersamaan. Jadi berbarengan. Sedangkan after previous ini secara berurutan. Kita contohkan di sini. Ini kalau saya preview, Anda bisa tekan F5 atau tekan preview di sini, maka dilihat, oke, ini belum jalan karena belum saya klik, karena on klik kan. Kalau saya klik 1, klik, semuanya muncul. Kenapa? Kita lihat, ternyata ketiga objek ini hanya 1 yang diklik nih, hanya laptop saja. Kalau saya ganti di bagian sini, klik semua, klik, maka masing-masing ini baru akan jalan masing-masing kalau diklik. Ya, contohnya kita lihat. Kan tadi semuanya, bentar, tandanya hilang ya. Berarti kalau laptop diklik semua ikut. Nah, berarti yang 2 ini adalah dia pakai with previous. Oke, sekarang saya gunakan klik semua dan saya klik preview. Lihat. Klik 1 laptop, klik yang kedua, 3 klik orang. Oke. Ya. Nah, sekarang saya ganti dengan posisinya 3-3-nya aktif. Jadi kalau mengaktifkan animasi di sini tuh bisa langsung 1 2 3 diklik seperti ini, atau langsung klik di sini pakai shift. Nah, langsung kita klik di ujung sini, saya ganti semua with previous. Dan di sini ada durasi. Durasi ini adalah lamanya animasi berjalan. Di sini 0,5 detik ya, setengah detik ya. Saya tingkatkan lagi 1 detik. Jadi animasi ini akan jalan berbarengan, ingat ya, with previous ini berbarengan. Jadi saya play di sini, Anda bisa play selected seperti ini. 1 detik menuju pergerakannya. Jadi saya klik di sini, 1, nah selesai, gitu. Nah, layaknya layaknya timeline di PowerPoint, Anda bisa mengatur ini. Saya lebih suka biasanya ketika sudah mulai kompleks ya, kita klik ujung sini, saya pindahkan move saja, move ya, saya geser, ini saya bisa bebas di sini, saya pindahkan ke atas sini. Jadi seperti kayak di animate ya, atau di After Effects misalkan Anda mau ganti move, saya gerakan di bawah. Ini oke-oke aja. Lihat ya, ini saya pindahkan di bawah misalkan. Nah, ini posisi ini 1 detik ya. Saya bisa geser. Ini kan berbarengan ya, ini with previous. Sebelumnya saya coba klik dulu, saya ganti semuanya after tadi apa, berurutan. Jadi perhatikan ini berurutan. Nah, ini tanpa diklik jalan, tapi dia berurutan. Lihat. 1, 2, 3 totalnya. Gitu. Ya. Dan ketika kita gunakan with previous, dia berbarengan. Ini juga kita bisa geser secara manual di sini. Bahkan kita bisa atur yang tertentu, yang panjang, yang pendek, terserah. Misalkan saya mau yang main-nya ini dari awal sampai nanti lama jalannya. Jadi paling lama durasinya nih. Ya, kita lihat di sini. 1, 2, ini munculnya lama banget. Ini. Ya, nah seperti itu. Nah, itu dari bagaimana kita bisa mengatur durasi animasi dan posisi kapan dia muncul. Ya, pergerakannya adalah kita pakai fly in. Ya, fly in, kebetulan fly in dulu. Nah, kemudian kalau misalkan saya memberikan efek, ini kan kalau kita lihat, saya kembalikan lagi di awal, sebentar, saya undo dulu, saya undo lagi, saya gunakan semuanya with previous, ya, atau saya gunakan semuanya tadi after, jadi berurutan. Nah, sekarang kita bisa juga gunakan langsung aja, mungkin ini terlalu simple, Anda bisa klik lagi di move, saya pindahkan lagi misalkan di sebelah kanan. Nah, ini kalau Anda lihat, Anda bisa klik di bagian ini atau bisa di klik kanan, ya sama aja sih. Ya dengan tadi posisinya. Ini Anda gunakan misalkan ada yang namanya efek option. Nah, ini mulai kelihatan ya. Ada di efek ya, ada efek. Ini ada yang namanya smooth start. Ini berarti pakainya slow out ya, ada slow in, slow out. Artinya smooth startnya akan dimulai lihat di sini. Oke. Jadi awalnya pelan, lama-lama kencang. Ya, jadi ada percepatan ya. Tapi kalau misalkan saya pengen ganti jadi
Smooth N, nah ini perlambatan. Ya, oke. Ya, beda ya. Kalau di After Effects ada namanya is in dan is out atau di enemy. Nah, di sini kita gunakan misalkan sekarang, bahkan saya gunakan sekarang misalkan bounce. Smooth start, ada bounce. Bounce ini semacam tadi prinsipnya adalah anticipation ya. Jadi ada mumble dia ya. Oke. Tuh lihat. 2 dan 3. Ya, jadi saya ulangi lagi di sini. Ini bisa Anda atur ya, startnya. Kalau Anda besarkan bounce-nya, maka dia akan Anda lihat 2 dan 3 seperti ini. Gitu. Oke, ini dari bagaimana kita menggunakan simple ya, dari segi apa namanya, kapan timing digunakan, kemudian urutannya bisa dipakai dan jenis animasinya. Dan saya lanjut sedikit ke sini. Ya. Kita bisa scroll ya dengan menekan kontrol scroll. Ini lihat saya punya contoh, ada objek bola di sini ya, bola di luar stage ya. Bola di luar stage. Ini animation pane-nya dan ini bola ini akan saya gelindingkan. Jadi itu kan 2 animasi ya. Jadi animasi kiri kanan dan animasi berputar. Ya, jadi caranya begini. Saya akan gunakan karena hanya bolanya yang muter ya. Jadi saya klik di sini. Saya pilih animasinya adalah ini. Saya pakai more motion path. Saya klik di sini. Nah, terus saya gunakan yang to right, ke kanan. Hijau, merah, berarti to right, ke kanan. Oke. Nah, menggunakan motion path itu biasanya ada awal, ada akhir. Ini kapan dimulai dan kapan berhenti. Diklik di merahnya ini, di dalamnya, saya misalkan berhentinya di sini. Nah, maka kalau saya tes, akan di animation pane-nya akan muncul seperti ini. Klik. Oke, seperti ini. Dan kali ini saya gunakan with previous. Jadi belum tanpa diklik dia akan jalan. Ya, ini durasi normal defaultnya adalah 2 detik ya. 2 detik. Jadi kalau saya preview bolanya ya dari awal dari luar ya, 1 2 dia akan berhenti. Saya ulangi lagi. 1 2 gitu. Nah, sekarang saya ingin tambahkan, misalkan saya mau jadi 3 detik gitu durasinya di sini. Oke, berarti ini makin lama jalannya. 1, 2, 3 gitu. Nah, ini baru istilahnya bahasanya apa ya? Ngesot mungkin ya bahasanya ya. Nah, animasi bisa kita gunakan paralel. Jadi ini kan satu adalah animasi jenisnya adalah motion pad ya. Saya menggelinding itu kan 2 animasi yaitu motion pad dan rotation. Saya akan tambahkan. Jadi bukan menggunakan lagi di sini ya, tapi kita add animation. Jadi animasi yang sudah ada yang tadi right ya untuk motion pad-nya saya tambahkan dengan gitu loh. Ya, di sini ada yang namanya spin. Ya, yang kuning ini emphasis animasi efek khusus spin. Nah, nanti akan dijalankan lihat, jangan on click, kita pilihnya yang with previous. Jadi bersamaan. Nah, kita lihat nih, kita play di sini. Nah, ini masih berjalan, yang atas juga with previous, yang di bawah kita gunakan with previous. Oke, kita lihat di sini 3 detik dan di bawah 2 detik ya. Kita coba jalankan 2 detik, 3 detik. Coba jalankan dulu. Dua-duanya jenisnya adalah with previous. Kita coba. Nah, ini jalan. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan ya, ketika kita jalankan tadi, ini kan pergerakannya mungkin terlalu lambat, pengen lebih cepat gitu ya. Maka Anda tinggal lihat di sini. Ini kalau Anda lihat dibuat durasinya akan lebih pendek misalkan. Saya mau pendekin yang di bawahnya. Saya bisa pendekin begini nih. Nah, ini sama juga pengaturan di sini ya. Misalkan saya mau mutarnya di akhirnya aja deh di sini. Nah, ini juga bisa dilihat. Kita lihat, ini baru mutar di belakangan, jadi di hampir akhirnya, ya bisa disetting seperti itu. Ini juga lagi, awalnya dari awal ya dimutarnya. Bahkan kalau misalkan Anda pengen lihat di sini, ini saya pendekin waktunya, nah jadi lebih cepat nih.
Oh, baru muter belakangan gitu ya. Nah, ini jadi Anda bisa lihat di sini, berbarengan di sini. Lihat ya, saya ulangi lagi. Nah, ini salah satu manfaat kita bisa membuat animasi berbarengan. Nah, kemudian di sini kita bisa juga menggunakan apa namanya? Saya ke contoh lain, yaitu membuat animasi objek ini. Anda lihat, ini objeknya belum ada animasinya, sorry. Ya, kita akan buat ini animasinya turun naik gitu ya. Contohnya gini. Saya klik objek yang paling kiri nih. Ini ya. Ini kemudian saya add animation. Sorry, di sini saya gunakan yang atas ke bawah. Nah, kayak gini deh. Ya, gitu ya. Nah, ini saya buka, jenisnya adalah with previous. Ya, with previous, dan kita lihat selama 2 detik ya. Jadi kayak gitu kan. Nah, terus saya mau tambahkan. Jadi setelah dia turun, dia akan naik lagi bagaimana gitu kan. Nah, kita bisa atur, perhatikan di sini, di bagian klik di sini di efek optionnya. Ini ada gerakannya nih. Misalkan saya mau smooth start ya, smooth end deh, smooth end. Saya besarkan 2 detik. Dan di sini ada namanya auto reverse. Auto reverse ini digunakan untuk mengembalikan kembali. Oke, saya klik, dia turun, dan dia naik lagi ke atas. Oke, jadi ketika saya play, dia turun, dan dia reverse lagi ke atas. Wah, ini terlalu lama gitu ya. Saya tinggal pendekkan saja di sini durasinya 2 detik, mungkin jadi sekitar 1 detik. Jadi saya play lagi. Jadi setengah detik turun, setengah detik ke atas ya. Nah, gimana kalau kita mau menggandakan animasi, mengcopy animasi nih? Yang lainnya apakah satu-satu? Tidak, tidak satu. Jadi tinggal di copy aja animasinya, dan copy-nya cara juga gampang. Coba lihat nih. Saya mau mengkopikan ke 1, 2, 3 objek yang sudah ada. Anda tinggal klik dulu yang sudah dianimasikan, katakan ini. Katakan ini objeknya saya tinggiin lagi ya semua ya posisinya ya, seperti ini. Yang udah ada animasinya, tinggal Anda lihat di animation ya. Ini ada namanya animation painter. Nah, ini mungkin untuk mengcopy animasi. Kita tinggal klik saja di sini, klik objek yang akan dikopikan animasinya. 1, nah, painter lagi, 2, painter lagi, 3. Ya. Jadi sekarang ada 4 animasi di sini objeknya ya. Kita klik di sini, maka dia berbarengan turun. Nah, kenapa? Saya pengen turun barangnya terus-terusan, jadi looping gitu, bahasanya looping ya. Caranya adalah gampang sekali, seperti di Animate, di After Effects itu juga ada looping ya. Jadi tinggal gini doang nih. Saya select objek semuanya, atau seleksi di sini, tekan shift-nya semuanya. Kemudian Anda klik di ujung sini, dan Anda bisa gunakan timing. Timing nanti Anda tinggal lihat aja, misalkan repeatnya sampai kapan? Ya, biasanya kalau yang seterusnya ya sampai end of slide ya. Kita klik end of slide. Oke. Yang terjadi pada animation paint adalah seperti ini. Nah, tuh. Ini terus looping terus berulang-ulang. Jadi kalau saya play gini nih, dia akan jalan terus menerus. Lihat. Ya, seperti ini. Pak, saya mau agak beda-beda gerakannya. Tinggal diatur di sini nih, lihat. Saya bisa ngatur di pergerakan di jarak pertamanya ini. Misalkan di sini saya atur sepanjang ini kayak begini. Yang ini mungkin saya geser, klik dia di sini sedikit. Ini ikut semua nih dia nanti. Ini agak cepat. Yang ini mungkin ya, ini kan asal nggak sama aja ya. Ini lebih dinamis. Ya kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi ada yang duluan, ada yang lambat dan cepat. Nah, ini menarik. Ya ini apa ya namanya? Ini for fun aja. Tapi ketika diperlukan memang ini bisa aja ya, bisa aja lingkaran ini kan berupa icon ya, berupa apapun sehingga ini sangat menarik kelihatannya ya. Jadi ada bisa membuat atensi sendiri di dalam elemen desain yang ada di sebuah presentasi. Oke, kemudian iya, termasuk juga contohnya adalah animasi yang ini hampir sama nih. Ini sama dengan prinsipnya bola tadi ya. Ya tinggal ngambil gambarnya dari flat icon atau mungkin dari manapun ya. Anda bisa ambil, bisa download ya, kemudian tinggal masukkan ke sini dan berikan animasi. Ya. Bahkan contohnya begini.
Ini kan contohnya apa namanya? Saya contohkan sebentar. Misalkan saya pakai flat icon. Ya, flat icon ini misalkan sorry. Ya, flat icon ya. Saya cari misalkan di sini location, misalkan location. Location. Nah, ini kalau biasanya udah berbayar kalau yang SPG-nya, tapi kita gunakan aja yang apa? PNG-nya ya, misalkan yang kuning ini. Yang kuning ini saya klik download PNG, klik download. Oke, nah ini muncul di sini. Kita tinggal klik and drag nanti objeknya ke sini misalkan. Ini saya angkat dulu saja. Oke. Tinggal di insert picture. Kemudian yang tadi di download ini saya klik saja, masuk ini. Ya. Lihat nih, saya kecilkan aja. Dan canggihnya juga di PowerPoint, Pak, saya pengen hilangin yang putih ini. Padahal ini kan PNG ya. Bisa nggak kita coba lihat ya di picture format, nanti ada color, biasanya ada set transparent color. Jadi ini bisa kita set yang putihnya jadi hilang. Oke, ada color, set transparent color. Ya, canggih kan? Jadi nggak perlu ke Photoshop. Ini Bmap loh ya. Nah, kita bisa juga membuat ini, animasi ini tanpa membuat lagi. Jadi tinggal kita taruh misalkan ada di ibu kota baru, di Pontianak sini misalkan ya. Misalkan, atau ya di sinilah. Nah, sebelumnya mungkin ya saya klik aja yang ini. Yang ini udah ada animasinya kan. Pakai animation, painter, klik pada bagian yang kuning ini. Ini ikut nih terus ya. Dan biar dia karena putih di kuning ini enggak kontras, maka saya kasih aja di bagian di home, kemudian efek shape effect di sini. Saya bisa tambahkan misalkan reflection. Ya, ini jadi ada kuningnya tuh, lihat ya, di bawahnya ada kuningnya. Ya. Atau mungkin saya pakai shadow aja deh. Ada shadow-nya jadi agak nonyol. Oke. Dan ini sudah jadi. Ya, jadi seperti itu dengan singkat. Nah, kemudian bagaimana kalau kaitannya dengan nanti interaktif misalkan pada gambar ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, saya akan contohkan dulu ketika masuk ke sesinya interaktif nantinya. Oke, Pak Jendro, sementara itu untuk yang sesi animasi awal, mungkin pertanyaan lagi sebelum nanti lanjut ke interaktif. Oh, baik. Ini mohon ada yang bertanya, Pak Di. Iya, silakan. Dari Mas Nazril ya. Saya cek dulu ya. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Saya mau bertanya gimana caranya membuat yang bergerak namun dalamnya ada vision. Ada apa? Ada vision ya, di kolom chat ada vision ya. Sebentar, saya coba cek dulu ininya nih. Saya coba stop dulu kali ya. Sorry. Sebentar. Oke, saya coba baca dulu. Mungkin saya kurang jelas. Di pertanyaan di mana, Pak? Di chat atau? Di chat, ya, kolom chat. Di chat yang di mana, Pak? Ini saya di chat nggak ada nih. Di kolom chat, jadi gimana? Bagaimana membuat yang bergerak namun dalamnya ada vision. Ada vision maksudnya ada gerakan lagi? Oh ya, Mas Nazril ada? Mas Nazril Budiman? Ya. Bisa disampaikan Mas Nazril? Betul nggak ini supaya kita nggak miss? Iya, saya paham. Mungkin Pak, maksudnya gini. Ya, karena memang begini. Sebentar, saya izin share lagi Pak ya. Ya, monggo. Ini sesi memang animasi. Ya, bagus tanya, bagus sekali. Oke, saya kembali ke yang tadi deh. Yang oke. Atau saya coba contohkan yang baru deh. Ya, jadi gini. Ketika dianimasikan, contohnya ya, ini ada saya mau bikin animasi pada bagian ini udah ke-share Pak ini Pak ya? Udah sudah ya? Sebentar saya lihat dulu. Nah, ini misalkan ada
ada objek ya, ada objek. Kita lihat ini belum dianimasikan. Mungkin saya coba ungroup dulu gitu ya. Nah, memang di apa namanya di PowerPoint tidak memiliki kemampuan bisa menyimpan kayak di Animate tuh ada movie clip ya, atau kalau di After Effects tuh ada clip sequence ya, jadi di dalamnya ada animasi lagi dan animasi level ya seperti itu. Paling tidak dia harus sama posisinya. Contohnya gini, misalkan gini. Nah ini animasi ini saya jalankan, misalkan ya, jalankan ke kanan. Ya, saya gunakan motion pad, saya ke kanankan, misalkan ya. Oke, biar kelihatan. Nah, sebentar. Oke, dan ini juga saya tambahkan, sorry, ada yang belum keklik, jadi saya pilih semua dulu. Oke, saya ulangi lagi. Padnya ke kanankan. Oke, semuanya di sini. Dan durasinya mungkin agak lama sedikit ya, mungkin sampai ini. Dan ya sambil dia jalan, nah di dalamnya ini salah satu filenya, artinya yang mungkin ini bisa kita add namanya, jadi add animation. Add animation, misalkan dia mau berputar. Nah berputar ini ada juga jenisnya nanti, apakah clockwise atau counterclockwise, kemudian full spin atau two spin, jadi 2 kali putar misalkan. Ya, dan ini sekali lagi posisinya biasanya digunakan seluruhnya nanti adalah with previous ya. Dan selain berputar misalkan saya mau add lagi. Nah, ini berarti ada 3 animasi lagi nih ya. Dia juga ada teeter jadi agak goyang gitu. Bergoyang-goyang gitu ya. Contohnya. Nah, kita lihat di sini mungkin di timeline-nya ya, kita kembali ke timeline. Oke, lihat di sini timeline-nya. Ini agak lebih kompleks memang. Memang tidak semudah di animate atau di After Effects karena juga terbatas ya. Kalau itu kan memang untuk profesional. Mungkin nanti ada sesinya juga di Harmony. Nah, syaratnya adalah Anda harus gunakan semua sebagai with previous misalnya. With previous. Nah, kemudian nanti bisa ditempatkan seperti ini. Yang di sini ada objeknya yang bisa bergerak Twitter. Nah, ini kalau saya coba tes ya. Preview. Nah, di samping bergerak, ada objek bergerak dalamnya. Seperti itu. Gitu Pak Jendro. Jadi, saya ulangi lagi. Ada animasi bergerak, di dalamnya ada objek yang bergerak juga. Istilahnya gitu kan. Nah, kalau di animate, di sini sementara kayak begini memang. Dia tidak bisa memang seprofesional seperti di itu, After Effects atau animate ya, bisa bebas gitu ya. Tapi setidaknya untuk objek seperti ini bisa nih jalan dia. Nah, gitu loh. Jadi ada ya hampir mirip seperti itu ya. Nah, kalau yang lainnya adalah begini. Mas Nazril bisa ya pahami ya. Baik. Mungkin ada lagi yang lain cara begini, cara yang lebih juga gampang sebetulnya adalah Anda bisa gunakan yang sudah ada. Yang sudah ada maksudnya apa? Anda bisa buat di sini dengan nanti diekspor jadi video atau jadi GIF animated. Contoh ya. Contohkan, misalkan saya gunakan tadi flat icon. Flat icon ini ada ada untuk sebentar animate icon. Oke, ini udah ada animate icon. Misalkan saya mau yang bikin ya katakan roket. Ya, roket ini sudah merupakan animasi sendiri. Biasanya gitu sih. Ada clip sendiri ya. Saya download sebagai ini yang berbayar, tapi yang saya gunakan GIF animated ya, GIF. Contohnya ini roket 1 ya. Nah, ini bisa aja begini. Insert picture ya. Artinya ini sudah merupakan animasi sendiri nih. Nah, tuh ya. Nah, ini tinggal kita mainkan aja animasi tambahannya di sini. Misalkan animationnya saya gunakan yang motion pad-nya misalkan ya biasalah ya kayak gini nih ya ke atas, atau dia nanti ada pilihan ke sini nanti bisa kita perbaiki titik awal akhirnya misalkan seperti ini ya gitu ya. Nah ini kalau Anda lihat kan gitu tuh ya, ini sambil bergerak dia juga berjalan gitu. Mungkin biar kelihatan saya tambahkan durasinya aja sebentar.
Durasinya misalkan ini delay berarti jarak antara animasinya ya. Oke, nah ini kalau Anda lihat, nah ini, nah itu tuh sambil jalan. Jadi di dalam animasi berjalan juga ada gitu ya. Sedangkan kalau menghilangkan putih yang ini paling gampang sih, ya tadi tinggal Anda pakai klik saja, lebih cepat ya dengan menggunakan nanti di color dan set transparent color. Ya, ini udah otomatis objeknya transparan sih. Kita jalankan nih, nanti kan di atas background dia akan nggak kelihatan. Ah, tuh kayak gitu tuh. Gitu. Gitu Pak Jendral kira-kira seperti itu. Ya, baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Nasir ya. Oke, Ya, baik, lanjut, baik silakan Pak. teman-teman. Sekarang kita lanjutkan. Ini seru ya. Jadi saya memang agak cepat sedikit. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya yang ada rekaman Zoom-nya. Anda bisa lihat. Ya. Kita Oke, mungkin kirimkan. teman-teman di sini ya ini kan apa namanya? Saya ambil ini dari Canva. Sorry dari Prepik ya, Prepik ya. Prepik ini berupa apa namanya? Objek diam ya, statis gitu ya, objek statis berupa EPS atau AI. Kemudian saya kalau dibuka di AI, kemudian dijadikan SVG ya, kemudian nanti masukkan ke dalam PowerPoint ya. Nah ini ada objek seperti ini ya, contohnya. Kita bisa buat kayak gini, lihat. Ya ini akan jalan terus nih, artinya akan berputarnya akan jalan terus ya. Dia akan menggunakan animasi reverse sehingga ini membantu enggak statis ya. Dia akan jalan terus sebelum diklik. Nah, ketika diklik di sini misalkan step 1 ini dia akan muncul, step 2 dan termasuk bayangannya nih, ada refleksinya. Klik, kita klik dan kita klik di sini. Selesai bisa reverse lagi, klik pergi semuanya. Nah, ini kita akan coba interaktif dengan animasi entrance dan exit ya, seperti ini. Kita akan coba buat ini enggak sulit ya, artinya enggak terlalu lama. Lihat. 1 2 3 ya, saya mau langsung clear langsung di sini. 1 2 3 bisa begini. Kita clear lagi. Oke. Baik. Saya ada contoh yang pertama, mudah sekali. Hitungannya mungkin enggak sampai 5 menit jadi ya. Coba yang pertama kita coba lihat ini benar-benar dari SVG ya, dari SVG sudah masuk di copy paste ke sini dari Illustrator. Oke, pertama langsung saya klik backgroundnya, saya gunakan di desain. Anda bisa gunakan template yang sudah ada aja nih, misalkan yang gampang-gampang lah, bahkan Anda bisa gunakan dari mungkin internet juga oke ya. Sorry, bukan, masih yang tadi deh ya. Kita gunakan ini, misalkan yang agak gelap ya. Tinggal Anda klik, apply, circle slide. Kembalikan, sorry. Saya salah pilih, format background. Nah ini juga boleh dipilih. Misalkan saya mau pakai yang agak warna gelap aja. Oke, perhatikan di sini. Nah ini objek ini masih di group ya. Jadi vektor, saya klik kanan, ungroup, ya pilih ungroup. Yes, ini bukan error, ini sekedar warning aja bahwa objek ini bukan dari grupnya Microsoft gitu ya. Akan dikompon jadi Microsoft Office Drawing Object. Yes aja, nggak masalah. Ya. Dan nanti ada lagi seperti ini. Ini Anda tinggal gini nih caranya nih. Klik lagi ke dalamnya, 2 kali klik ya sampai kita tinggal delete. Klik lagi ke dalamnya. Sebetulnya di ungroup lagi juga bisa ya. Tapi saya mau klik lagi aja biar enak di sini kayaknya. Jadi saya yang putih yang di sini biar bertahan aja. Oke. Oke. Baik, dan saya klik, saya ungroup lagi. Ya, ini prefix-nya saya gunakan aja atribusi ya. Anda kalau gunakan dari prefix sebaiknya Anda atribusi. Jadi kalau Anda gunakan buat komersil, dia oke, gratis nggak masalah, tapi ada atribusi. Itu etikanya seperti itu sih. Ditampilkan aja, misalkan prefix.com atau desain by prefix terserah ya, seperti ini. Kecuali untuk belajar nggak masalah. Oke, nah di sini Anda lihat sudah jadi nih ada objek, kita masih bisa ungroup lagi. Ini tergantung dari file AI-nya ya. Nah ini udah banyak nih. Nah ini udah masih 1 ya. Saya tekan lagi. Saya hanya pengen misalkan yang
eh ini aja nih, yang ini aja yang dianimasikan. Nah, gitu ya. Ini mungkin bisa Anda ganti, teksnya mau ganti apa, judul silakan aja karena template ya. Nah, saya akan pertama coba adalah membuat animasi satu aja dulu ya. Klik di sini. Saya gunakan animasinya misalkan 1, 2, langsung ya 3, 4, 5. Nah, saya gunakan misalkan fly in. Iya, fly in-nya arahnya optionnya ke kiri nih. Saya pakai masuk gitu. Dan langsung dalam keadaan aktif di animation pane itu kita bikin aja misalkan masuknya sekitar 1 detik, kemudian posisinya adalah semua ketika klik aja, on klik aja, dan saya pengen efek optionnya semuanya adalah bounce. Jadi kita lihat, pung, nggak gitu ya, kayak gini nih jadinya. Oke, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita pengen animasi keluarnya ketika nanti dia akan di reset ya dari tombol yang ada. Tinggal diklik add animation ya, jangan ulang lagi. Add animation. Nah, kita gunakan yang emphasis. Kalau ada fly in, biasanya ada fly out, ada fade in, ada fade out. Ini ada menghilang, ini ada muncul, ada menghilang gitu ya. Ini fade out. Fade outnya saya ganti ke kanan semua. Sip. Nah, gitu ya, ke kanan semua gitu. Nah, kemudian bagaimana ketika dijalankan? Kita akan lihat ya. Ini sementara dijalankan begini nih. Kita lihat. Nah, ini belum jalan apa-apa ya. Kalau kita klik, 1, 2. Ini mau tombol yang mana juga dia berurutan karena belum dikasihkan interaktif nih. Nah, kalau saya klik lagi, keluar semua. Nah, ini kan belum interaktif ya. Sekarang lihat, kita akan menggunakan layer nih ya, layer di PowerPoint. Coba lihat di sini. Oke, yang kita perlu animasinya yang jelas sudah ada. Dan ini yang kita perlu lihat adalah posisinya nih. Anda lihat ada grafik 2, ini 2 semua ya. Ini urutannya kopiannya dia nih semua nih sama. Ini tinggal Anda selang-seling aja nih. Saya klik ini, masukkan di bawah ini. Dan ini kita jalankan sebagai with previous. Gitu. Atau boleh juga lah nanti Anda gunakan by click aja nggak masalah. Sementara kita by click dulu deh ya, semuanya by click. Karena interaktif ya. Ini yang kedua di bawah sini, ini ketiga, dan keempatnya di sini. Oke, jadi selang-seling. Ini satu objek ini berarti 2 animasi, masuk dan keluar. Ya, kalau Anda lihat nih ya, saya preview, klik, klik masuk, klik lagi keluar, klik masuk, klik lagi keluar, klik masuk, klik lagi keluar, ya, klik masuk, keluar, klik masuk, keluar, seterusnya. Tapi belum ada tombol yang diklik. Nah, sekarang gini cara interaktifnya, lihat. Objek ini itu akan dijalankan ketika gitu ya, ini scannernya. Ketika yang angka ini, yang bulat ini diklik. Ini akan jalan dan keluar ketika duanya diklik. Ini akan jalan ketika ini diklik. Ini teman-teman bisa gunakan sebagai menu nih ya. Jadi gini caranya. Di layer, nah ini layer nih. Layer itu muncul di mana Anda bisa gunakan nanti di home, ini juga ada arrange, ada namanya selection pane. Selection dan pane. Atau ketika objek ini diklik, biasanya sih ada save format atau arrange ya, atau save format, ada selection pane. Nah, ini layernya nih, layernya si PowerPoint. Kayaknya ribet ya, biarin aja dulu ya. Kita lihat ketika ini aktif, berarti nanti ada tandanya aktif nih. Nah, ini dia nih, aktif nih. Ini bisa kita minimize. Nah, berarti ini aja nih. Nah, ini bisa kita contohkan, misalkan saya ganti di sini ya, misalkan 1 BTN. BTN maksudnya button ya. Sorry, 01 BTN lah gitu ya, button ya. Kemudian ini saya contohkan 2 aja ya. 2 itu berarti kita cari aja lagi. Yang aktif ini dia, yang 2-nya. Kita umpetin lagi, kita ganti namanya, misalkan 02 BTN. Oke, 2 aja nih ya. Jadi ada 2 BTN, 1 BTN. Nah, cara pengguna bagaimana? Coba lihat dulu. Animasi ini akan jalan, kita klik ya. Animasi ini akan jalan ketika tombol ini diklik. Jadi cara gini, animasi diklik dulu. Nanti di menu animation itu ada yang namanya trigger. Ini pemicunya apa? Ini animasi jalan, pemicunya apa? Triggernya adalah saya klik di sini. Ketika tombol 1 BTN diklik. Nanti beri nama di selection pane ya. Oke.
Dan ini kita akan dijalankan ketika triggernya tombol 2 diklik gitu. Dan nanti Anda lihat di bagian animation pane-nya, kalau Anda lihat di animation pane-nya, ini kan begini nih jadinya nih. Nah, saya pengen tombol keluarnya yang masing-masing ini sama ini, ya, yang dua ini apa namanya? Artinya animasi tombol 2 ini akan dijalankan ketika, nah ini kita kasih nama dulu nih, misalkan yang ini saya beri namanya misalkan di animation pane itu kita beri nama ini dia. Oke, tombol reset ya. Jadi diulang gitu ya, reset. Nah, ya udah, berarti animasi ini dibalik ke timeline-nya. Satu, dua, yang animasi keluarnya ya, yang merah ini akan dijalankan triggernya adalah ketika tombol reset diklik. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Dua dulu contohnya nih. Lihat, ini ke satu klik muncul. Oke. Ini kalau saya klik lagi, dia hilang. Ya, klik lagi, dia out juga. Klik. Nah, yang dua juga begitu, klik muncul. Nah, dua-duanya ini saya mau reset, klik ini. Ini tombol reset yang tadi dibikin ya. Klik. Sorry. Ini berarti belum jalan. Ini tombol 2 ini kita lihat dulu kondisinya. Oh, ini dia di sini. Coba kita pisahkan ya. Triggernya adalah, oh masih satu. Tadi salah, berarti masih di reset dulu. Reset, bintang bawah dengan dia kan. Terus animasi ini juga akan dijalankan. Ini masih di posisinya trigger reset. Coba lihat dulu ya. Tadi belum dirubah berarti. Jadi kita klik, nantinya 1, 2, dan klik, dia akan jalan nih. Bentar ya. Satu ya. Itu. Oke. Nah itu dari yang contohnya, dan berikutnya gini, kita kadang-kadang ingin membuat tampilan untuk infografik ya. Minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu itu ada di Harmoni ada training tentang webinar tentang infografik. Ya, mungkin Anda melihat di sini hasilnya. Ya, ini ada beberapa animasi ya. Ini yang tadi ya, ini pakai gonjang, dan ini di dalam teksnya juga judulnya munculnya gini nih. Nah, ini juga sudah bisa tadi ya menggunakan fly in. Dan ketika saya klik angka 1 di sini, maka akan menjalankan ini dia nih. Ada masking di sini dan ada berbarengan tuh. Ini membantu ada penekanan kan. Jadi kalau saya mulai 1, saya klik, ya ini dia jalan animasinya, dan ini juga jalan 70% misalkan. Yang di 2 akan menjalankan grafik yang ada nih. Ya, yang ketiga nanti muncul yang timeline seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini cukup menarik ya bagi teman-teman untuk membuat presentasi ya, berupa infografik ya, sehingga objeknya bisa lebih menarik ya, lebih khusus gitu. Nah, mungkin cara singkatnya adalah ini juga hampir sama contohnya, cuma warna berubah, hanya merubah warna. Jadi warna juga nggak satu-satu ya, tinggal Anda klik bagian desain, klik di color-nya, so Anda klik color-nya, ini tinggal ganti aja nih, ini menarik sekali nih. Ya, bahkan Anda bisa klik custom color untuk mengganti warna semuanya di sini. So complicated. Ya. Nah, kalaupun yang nantinya animasinya singkatnya, nanti saya singkat aja di sini. Di sini Anda lihat, misalkan saya mau contohkan satu aja deh ya. Objek ini yang jelas adalah objek dari ini kalau saya matikan animasinya ya. Saya matikan animasinya di sini semuanya. Atau gini. Saya duplikat dulu, Ctrl D. Ini saya matikan semuanya. Oke, ini berarti nggak ada animasi objek ini, ya, semuanya nggak ada. Nah, ini sebetulnya masking seperti ini nih, tuh, ya, contoh seperti ini. Nah, biasanya objek ini kan kadang-kadang kita mau geser dulu ya, tidak perlu, jadi tinggal diklik shape picture, action plane, ini kita hide, klik. Nah, tadi kan kalau mau kasih nama juga boleh nih, misalkan di sini namanya man gitu ya, man-nya saya hide sementara, bukan dihilangkan ya. Nah, ini tinggal dijalankan animasi biasa, yaitu animasinya apa sih kita lihat. Ternyata animasinya adalah nanti kita pakai, misalkan saya pakai yang gampang, wipe.
Seret gitu. Ya, saya durasi saya lamain deh. Nah, tinggal di play lagi aja, lihat. Seret seperti ini. Dan maskingnya tadi di dalam Ancient Paint-nya kita show all semua, nggak usah dilihat lagi, show all. Sehingga seperti ini, membungkus kan jadinya kan. Ya, ketika di review, seperti ini. Seret. Iya, kalau objek sederhananya adalah begini. Ketika Anda punya objek misalkan lingkaran satu dan Anda punya bagian gambar lain ya, gambar lain itu bisa apapun ya, bisa dari misalkan saya ngambil gambarnya dari Google gitu ya, saya cari misalkan Paris ya, Paris City. Oke, gambar contohnya aja, misalkan ini ya, saya copy image langsung di paste di sini. Dan send to back sama seperti program lain di Illustrator dan seterusnya. Nah ini kita harus klik objek belakangnya dulu, baru dapat objek depannya. Nanti di bagian save format nanti ada yang kita bisa buat intersection. Nah ini juga masking. Ya Anda mau rubah tinggal klik kanan, di cropnya dirubah, nanti tinggal digeser-geser aja. Ya seperti ini dan otomatis seperti ini. Oke, kemudian ada animasi teks yang seperti ini. Coba Anda lihat, perhatikan. Oke, ini kalau mungkin dia terapnya agak sulit juga bikinnya, artinya mengganti hurufnya kan. Butuh waktu lah gitu ya. Kita lihat, klik ya. Oke, ini langsung merubah. Nah, ini salah satu fungsi morph. Saya ulangi lagi. Ini misalkan jadi bacanya poanim weasipoi gitu ya. Ketika diklik, oke ini menarik ya, animasi PowerPoint misalkan. Ya. Ini. Ini juga mudah, ini bahkan tanpa animasi objek. Ini hanya transisi, tapi dengan jenis tulisannya sama ya, contohnya. Oke. Dan yang lainnya lihat ini. Nah, ini berubah nih. Jadi dari orangnya kecil ini dia akan ke depan dan seperti ini. Ini dan saya balik lagi menjadi seperti ini lagi. Nah, kalau yang seperti ini sebetulnya mudah sekali. Ini Anda tinggal ada dua. Ini sama aja ya. Kalau saya baca kan power, ini kan power animasi ya. Cuma saya potong gini aja nih posisinya. Dan saya susun begini mungkin. Ya, Anda bisa susun bebas aja. Poinnya di sini. Atau Anda mau bikin begini juga nggak apa-apa nih. Bebas gitu ya. Mau begini kayak gitu ya. Nah, kayak gini mungkin ya. Ya, nanti yang digunakan begini caranya. Di slide keduanya atau yang di slide jadinya nanti, ini yang jadinya ya. Tinggal diduplikat tapi disusun yang benarnya. Nah, yang keduanya tinggal masukkan animasi transisi morph. Ini fungsi morph nih. Kita lihat. Secara otomatis dia ketika lihat di sini morphnya. Oke. Saya klik morph. Oke, seperti ini. Ya, ini kalau teman-teman buat bikin cover judulnya kan lumayan ya, bagus sekali. Nah, kemudian animasi juga kadang-kadang bisa digunakan video. Anda lihat di sini. Ini contohnya. Oke. Oke, ini ada video masuk dan ada masking di sini, gambar yang tadi masking ya, dan saya gunakan di sini transparent color. Ya, transparan. Saya ulangi lagi. Seperti ini. Ini lagi-lagi juga mudah sekali. Jadi kalau misalkan Anda punya contoh ya, contoh. Ini misalkan saya hapus ya. Kayak tadi ini misalkan saya pengen ada lingkaran aja gitu ya. Saya tinggal buatkan seperti ini nih, lihat. Ini video, di insert video ya. Jadi insert tinggal video my device, silakan dimasukkan. Nanti pilihan di playbacknya biasanya adalah di automatically dan dia loop until stop. Bahkan Anda bisa potong videonya nanti. Oke, misalnya begini, di sini saya masukkan insert, kemudian lingkaran di sini. Lihat di sini, saya mau seperti ini aja, di segini aja. Kemudian Anda gunakan kotak lagi, yang biasa, kotak biasa. Sementara Anda lihat di sini sementara untuk gambar apa namanya, ya saya buat kotak dulu deh, kotak ya. Setelah itu nanti gambar ini saya bisa hide nih di selection pane-nya.
hide dulu. Ya, ini saya kasih mungkin biar beda ya, biar beda itu warna yang lain dulu deh, bebas dulu. Ini nggak pengaruh karena masking. Oke, saya besarkan begini. Saya send to back. Ya, ini saya klik, nanti di bagian shape format Anda bisa gunakan combine. Jadi ini potong dia, bolong ya. Kalau saya show lagi dia begini nih. Ini saya send to back. Kan gitu ya, seperti di masking. Dan ini tinggal kita ganti warnanya, misalkan tadi merah, tadi gelap ya. Dan Anda bisa gunakan, ini jadi nih. Jadi tinggal di play aja juga udah oke. Ya. Kalau Anda pengen agak sedikit ada apa namanya? Transparannya, Anda tinggal klik di bagian format shape di kanan, di transparansi, nanti Anda bisa turunkan aja nih, jadi biar agak kelihatan di sini. Oke, so ketika Anda jalankan, dan animasi untuk videonya itu di animasi jalan loh ya, artinya di animation page-nya itu biasanya begini, dia langsung bentuknya semua with previous, jadi berjalan berbarengan ya. Klik dan jalan. Nah, terakhir mungkin ada beberapa contoh untuk video. Contohnya begini. Ya, ini ada menu gitu ya. Saya ulangi lagi. Ini ada menu. Ya, ini tinggal ngambil gambar aja dari shape dan saya buat animasinya. Kita singkirkan dulu apa namanya desainnya ya. Kemudian saya klik di sini yang satu, klik maka menjalankan video. Ini saya sengaja off audionya. Oke. Kita bisa stop, bisa atur di sini bahkan ya videonya. Dan kita klik tombol kedua, ganti lagi yang lainnya, menunya lagi. Ya, saya contohkan 2 video aja. Kita masuk lagi, kita klik lagi sini. Ini sangat membantu sekali ya dalam membuat apa namanya interaktif untuk PowerPoint. Baik Pak Jendro, sementara itu dari saya untuk pertemuan webinar kali ini. Mungkin silakan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini materinya ini materi padat ya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman, memang kita di webinar kali ini memang materinya padat. Hanya tentunya kita juga ingin dapat masukan Rekamannya dari nanti ada teman-teman. rekamannya Pak. Rekamannya Rekaman, dapat. betul, rekaman dapat dan kita ada sertifikat. Namun untuk lebih kejelasannya juga kita sudah mengirimkan Google Form di kolom chat. Ya, Oh, silakan teman-teman untuk mengisinya. feedback ya. Nah, feedback kita ingin perlu sih feedback buat kami, buat Harmoni, dan di situ apa yang menjadi kebutuhan teman-teman tentunya kita akan terus matangkan ya, sehingga nanti kita akan bisa ketemu lagi untuk yang lebih mendetail lagi. Nah, Mungkin buat ada yang ya, mau tanyakan silakan teman-teman. silakan, yang ada pertanyaan silakan, langsung disampaikan boleh. Ini terakhir, boleh silakan. Ya kalau nanti di dalam videonya kan secepat apapun kan tinggal di stop ya, di stop diulang lagi, stop ulang lagi bisa gitu ya. Jadi memang sesi ini preview ya, jadi memang agak singkat-singkat saja. Nanti kalau nggak salah Pak Jendro di bulan-bulan Januari Pak mungkin ya, nanti ada Insya Allah sesi kolaborasi. bootcamp-nya ya. Bootcamp, Nah, ya bootcamp baik. ya. Bootcamp itu Bootcamp. artinya ya setiap training nanti itu bisa lama waktunya, mungkin bisa sebulan gitu ya. Itu sangat bagi yang nanti berminat Lebih mendetail, ya. lebih detail ya, Ya. semua juga pelan-pelan. Dan ada guide project Pak nanti. Ya. Jadi setelah itu bisa menghasilkan project juga nanti. Ya. Portfolio lah gitu istilahnya. Portfolio buat teman-teman. Ya. Ya silakan ya. kalau ada yang mau tanyakan. Yang Silakan. lain. Ya kembali sambil teman-teman ya untuk feedback silakan, kira-kira apa yang ingin masih belum plong lah ya, kira-kira semacam itu. Iya. Ya. Ya ini sebetulnya untuk gambaran contohnya ya, artinya bahwa animasi di PowerPoint itu ternyata banyak juga ya gitu ya bisa dilakukan ya gitu ya. Bahkan beberapa praktisi juga masih menggunakan untuk
hal-hal kecil Pak, nanti digabungkan ke Premiere atau digabungkan ke After Effects yang cepat gitu istilahnya. Ya, ya, ya. Oke, Baik. gitu. Ini, saya mau info teman-teman, apakah Google Form-nya sudah muncul di kolom chat? Bisa disampaikan? Yang mumpung masih di sini, sudah muncul belum? Yang from itu kali Pak, yang Ya, ini udah ke everyone, bisa oh ya, sudah ya ke mungkin nanti everyone. ada yang nanti juga akan di ini juga. Oh, ini ada nih. Oh, oke. Ya, ada Pak ya? Oh, harusnya diklik. Nah, Iya. ya. Ada. Oh, belum ada ya? Udah ada. Oh, sip. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas. Oke. Baik. Ya. Ya. Baik, teman-teman, pertemuan yang singkat padat ini mudah-mudahan bisa menjadi wacana kita, pencerahan buat kita bahwa meskipun hanya dengan PowerPoint, ini mudah-mudahan teman-teman juga mungkin yang belum menguasai After Effects atau mungkin Adobe Animate, mudah-mudahan ketika diperdalam ini bisa menjadi jualan buat teman-teman. Ini rasanya teman-teman yang ada di sini itu bisa jadi ada di dunia atau di prodi di kafe ya, di Ya. kafe, Insya Allah prodi nanti ada lagi Pak. ya. Untuk yang animate sama After Effects kan nanti kan ada lagi sesinya kan? Oh, baik. Terima kasih Pak Adi. Nah, nanti Oke. tetap ikutin di kita ya. Jadi Iya. di kita itu ada YouTube-nya, kemudian ada IG-nya itu Harmoni. Harmoni, jangan lupa O-nya 2 ya. Silahkan di ini saya akan ketik IG-nya. Harmoni, oh iya dua. Nah, IG Harmoni. Nah, harmoni.id ya, ini sebentar. Nah, ini kan teman-teman silahkan mengikuti, di situ kita akan terus ini ya, terus mengupdate apa saja yang akan kita share buat teman-teman. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, namanya harmoni.id ya Pak Dia. Ya, .id. Nah, ini IG kita. Kemudian YouTube tentunya juga nanti akan kita share ya, Ya. termasuk rekaman Zoom dan Ya, rekaman Zoom juga nanti e-sertifikat. sertifikat. Ya. Nah, barangkali teman-teman ini penting buat SKPI ya. Nanti lumayan nyicil dari kita saja. Kita mudah-mudahan setiap minggu ke depan kita akan terus lenggarakan webinar. Yang berikutnya tanggal berapa ya? 15 kan Pak? Tanggal 15 itu kita ada video editing ya? video editing. Ya. Nah, jangan lupa video editing. Jadi teman-teman terus nambah ilmu tentang dunia multimedia. Ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Oh iya, mohon info kita bisa di foto bareng. Oh ya. Untuk sementara Anda untuk dokumentasi Dokumentasi kita aja. dan teman-teman nanti kita akan juga share. Mohon bisa di on cam. Sementara paling nggak bisa jadi dokumentasi teman-teman juga sih. Paling tidak. Ada namanya ya. Ya, ada namanya. Oke, bisa di on cam. Ya. Oke. Ya, Mas Mas Sulis Markus. juga, Mas Sulis. Halo Mas Sulis. Waduh. Halo Pak Adi. Iya. Terima kasih. Keren Pak. Aduh. Ya. Iya, ini toolnya simple dan memang saya pikirannya untuk membantu teman-teman guru-guru terutama bisa lebih kreatif aja sih dengan tool yang apa adanya. Tapi ini lagi disambi kerja ya Pak. Oh, luar biasa deh. Ya, kalau Pak Sulisyo biasa di luar nih kayaknya nih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Atensi, Baik. Pak. Mari. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mari. Ya, izin pamit. Ya. Oke. Baik teman-teman Ya. semua, terima kasih semuanya. Mungkin Pak Jendro mau di. Ya. Baik. Ini teman-teman, ini malam, ini sesi animasi PowerPoint. Untuk sementara kita cukupkan sekian. Walaupun demikian, kita akan terus mengupdate aktivitas kita yang tentunya juga akan lebih memperbanyak dunia kekinian di multimedia. Baik. Ya demikian yang kita bisa sampaikan. Harmoni, terima kasih atas atensi teman-teman, turut meramaikan dan turut bisa berbagi ke teman-teman. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan kalaupun tidak kurang paham juga silahkan hubungin di kita baik di IG maupun di YouTube, atau mungkin di WA kita juga
sampaikan ya. Baik, itu aja bisa kami sampaikan dari tim Harmoni. Terima kasih atas kesempatan di malam hari ini. Mohon izin, mohon pamit, mudah-mudahan kita selalu dalam Allah dan berkat Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya.